Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di Kayu Tangan Heritage Malang pada saat hari Lebaran Idul Fitri. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini saya berada di pertigaan antara Jalan BS Riyadi dengan Jalan Basuki Rahmat serta Jalan Jaksa Agung Suprapto. Nah, di sini kondisi lalu lintas cukup ramai, meskipun tidak macet, tetapi banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Nah, sekarang saya berada di perempatan Raja Wali yang menghubungkan antara Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kahuripan dengan Jalan Semeru. Di situ adalah Lafayette Cafe yang sedang banyak pengunjungnya. Nah, ini adalah kondisi perempatan di Raja Bali. Kalau kalian ke sini, saya sarankan untuk menyeberang dari lampu merah ini karena di sini ada zebra cross. Nah, yang juga bisa kita gunakan untuk menyeberang jalan. Tuh kan, tak bisa kasih ya kan? Untuk memulai perjalanan di kawasan Kayu Tangan Heritage saat malam hari ini bisa kita mulai dari perempatan Raja Wali menuju ke arah selatan. Ini saya berjalan ke arah kantor Bank BNI cabang Malang yang merupakan salah satu spot favorit bagi para warga Malang ataupun warga luar kota Malang ketika datang ke kawasan Kayu Tangan Heritage. Dibandingkan saat puasa kemarin, ada sedikit peningkatan jumlah pengunjung di Kayu Tangan Heritage ini. Itulah alasan mengapa di sini mulai ada beberapa pengamen jalanan atau musisi jalanan yang memainkan lagu untuk menghibur para pengunjung di kawasan Kayu Tangan Heritage. Seperti yang pernah saya singgung pada saat awal pembangunan dari kawasan Kayu Tangan ini, penataan lampunya ini tidak begitu teratur. Jadi ada bagian yang banyak lampunya sehingga sangat terang, dan ada bagian seperti di sini itu tidak banyak lampu yang terpasang sehingga cukup gelap.
Meskipun demikian, masih ada beberapa pengunjung yang setia untuk duduk ataupun berfoto di daerah yang cukup gelap ini. Di bagian tengah ini merupakan salah satu spot yang paling banyak dipasang lampu. Meskipun begitu, karena digunakan sebagai lahan parkir, jadi untuk berfoto di sini sepertinya bagi saya kurang estetik ya. Terkecuali kalau mungkin tempat parkirnya itu berada di tempat lain. Nah, ini juga ada beberapa mural yang bergambar topeng Malangan dan juga beberapa gambar yang lainnya. Di sini juga sering digunakan sebagai spot foto bagi para pengunjung kawasan Kayu Tangan Heritage ini. Dengan adanya pembukaan kawasan Kayu Tangan Heritage ini juga cukup membantu perekonomian warga sekitar. Mereka membuka warung kecil-kecilan yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Di samping itu juga ada beberapa tempat makan lain yang juga menjadi salah satu spot favorit bagi para pengunjung untuk memenuhi keinginan mereka berwisata kuliner sekaligus menikmati Kayu Tangan Heritage ini. Di Kayu Tangan Heritage ini juga banyak penjajah Starling ya, atau penjajah kopi keliling yang sering menjadi jujukan bagi para pengunjung ketika ingin minum kopi, minum teh atau minuman hangat lainnya, karena udara di Kota Malang sendiri ketika malam hari itu cukup dingin. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, maka beberapa tempat yang biasanya digunakan untuk bersantai di sini itu masih tutup. Seperti Kopi Lonceng Heritage ini masih tutup ya. Nah, ini adalah salah satu papan mengenai kawasan Kayu Tangan Heritage. Sebenarnya kawasan ini itu bermula dari kampung yang berada di sekitar Kayu Tangan ini. Akan tetapi kemudian muncul proyek yang menjadikan pedestrian di sekitar Kayu Tangan ini dijadikan sebagai kawasan wisata.
Meskipun terjadi penolakan, terutama dari sebagian besar warga Kota Malang, tetapi akhirnya kawasan ini menjadi sebuah kawasan wisata. Kalau kalian ingin mengetahui tentang lokasi kayu tangan heritage yang sebenarnya, itu ada di kampung ini ya. Di kampung-kampung ini kalian bisa masuk, tetapi sepertinya masih tutup karena masih pandemi COVID-19. Nah, di sini adalah tempat yang belum dipasangi lampu. Saya tidak tahu apakah akan dipasangi lampu atau tidak. Kalau menurut beberapa berita yang saya baca, nanti akan dipasangi lampu juga, meskipun kapan saya tidak tahu, karena ini masih terus dilakukan pengembangan dari kawasan kayu tangan heritage ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk naik jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara sisi sebelah timur dengan sisi sebelah barat dari kayu tangan heritage. Kita lihat apakah fasilitas di jembatan penyeberangan itu berfungsi dengan baik. Ternyata fasilitas di jembatan ini masih kurang penerangan. Jadi ketika kita naik ke atas ini, itu harus hati-hati karena tidak terlihat anak tangannya. Ada lampu di bagian ujung dari jembatan penyeberangan ini tidak berfungsi dengan baik. Demikian pula di sekitar lorong jembatan ini terlihat cukup gelap sekali. Jadi kalau ke sini kita harus hati-hati dan cukup mempercepat langkah kita karena di sini cukup berbahaya jika berjalan malam-malam sendirian. Dari atas ini kita bisa melihat Jalan Basuki Rahmat baik dari arah utara maupun ke arah selatan. Nah, di sini juga bisa kita lihat persimpangan antara Jalan Basuki Rahmat dengan Jalan Merdeka, sehingga di sini terlihat dengan jelas gereja kayu tangan ya, dan juga ikon dari kayu tangan. Nah, di sini ini di persimpangan antara Jalan Basuki Rahmat dengan Jalan Merdeka ini sebenarnya biasanya cukup ramai. Ada beberapa pedagang makanan yang menjual dagangan mereka. Tapi karena masih Idul Fitri ya, masih Lebaran, kebanyakan dari mereka itu tutup sehingga suasana di sini cukup sepi. Saya akan melanjutkan perjalanan kembali lagi ke arah utara. Di sini karena belum ada lampu yang terpasang, maka suasananya cukup gelap dibandingkan di bagian utara tadi.
Ini adalah beberapa gang di sudut kayu tangan. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan mencoba untuk belusukan ya, masuk ke gang-gang itu. Kira-kira gang-gang itu akan bermuara kemana? Kalian tunggu ya episode selanjutnya. Karena di sini ini juga bekas dari beberapa bangunan pertokoan yang tidak terlalu laku, maksudnya itu tidak terlalu ramai, maka beberapa tempat di sini itu masih terlihat plang untuk dijual atau disewakan. Saya masih belum mengerti mengapa meskipun kayu tangan ini daerahnya itu sudah mulai ramai, banyak wisatawan, tetapi masih banyak orang yang belum berminat untuk menyewa atau membeli bangunan di sekitar kayu tangan ini. Nah, ini adalah contoh beberapa pengumuman bahwa tempat ini atau toko ini dijual untuk dijadikan entah itu restoran atau apapun yang bisa mendukung kelancaran dari kawasan kayu tangan heritage ini. Nah, ini adalah nama-nama yang bisa kalian hubungi jika kalian ingin membeli atau menyewa ruko atau pertokoan di sekitar kayu tangan ini. Siapa tahu kalau kalian membeli dan dijadikan sebuah kafe atau apapun, maka di sini bisa ramai. Konsep dari heritage sendiri itu adalah menjaga agar bentuk bangunannya itu tidak diubah ya. Seperti bang ini itu cukup bagus karena tidak mengubah. Jadi bukan dengan menambah lampu kemudian melupakan perawatan atau penataan bangunan kuno di sekitarnya. Kalau bagi saya yang bagus itu adalah kawasan Kota Lama Semarang. Di sana itu restorasi bangunan lawasnya itu cukup bagus dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah masih dalam bentuk aslinya, tidak seperti di kayu tangan ini karena sudah banyak bentuk yang berubah menjadi bangunan dengan fasad yang baru. Saya sudah sampai di rumah makan sekaligus kafe yang dijadikan tempat untuk nongkrong di kawasan kayu tangan heritage ini. Nah, di sini banyak sekali makanan yang dijual seperti bakso, kemudian minuman wedangan seperti ronde dan sebagainya. Kalian bisa datang ke sini jika ingin menikmati makanan di kawasan kayu tangan heritage ini. Jam operasional beberapa kafe ataupun warung makan di sini
Menurut beberapa penuturan dari tukang parkir itu sekitar sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Itu artinya kalau kalian parkir di sekitar kawasan Kayu Tangan Heritage ini, kalian hanya bisa sampai sekitar pukul 11 malam, mengikuti jam operasional dari kafe atau dari warung makan di sekitar kawasan Heritage ini. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Jangan lupa untuk mengikuti video saya berikutnya. Terima kasih. She's